Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat inflasi tertinggi beberapa waktu lalu. Per Juni 2024, Sumbar menempati urutan keempat provinsi dengan inflasi tertinggi, yaitu 4,04%. Salah satu penyumbang inflasi ialah bahan pangan, khususnya cabai. Menyikapi kondisi tersebut, provinsi menjalin kerjasama dengan Provinsi Jateng. Kerjasama ini dalam bentuk pemenuhan pasokan pangan, di mana Provinsi Jateng dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Baru-baru ini, provinsi tersebut juga menjadi provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik nasional, khususnya untuk Pulau Jawa dan Bali. Asisten 2 Pemprov Sumbar Ari Yuswandi mengatakan beberapa komoditi yang berpotensi dikerjasamakan ialah cabai merah dan bawang yang sering menjadi penyumbang inflasi di Sumbar. Adanya MOU dengan Pemprov Jawa Tengah ini, kita di Sumatera Barat membangun komunikasi awal ya tentang program-program yang sudah berjalan dan menjadi unggulan terutama di TPID Provinsi Jateng. Terakhir kan TPID Provinsi Jateng ini mendapatkan prestasi ya, dapat penghargaan di tingkat nasional. Nah, kemudian tadi dari paparan yang juga kita ikuti yang disampaikan oleh Ibu Emi, banyak pola-pola baru yang kita dapatkan ya, yang mungkin nanti bisa kita adopsi sesuai dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat. Kalau tadi contohnya di Jawa Tengah itu berhasil memberdayakan BUMD yang ada, support terhadap program pengendalian inflasi, mungkin nanti kita Sumatera Barat coba kaji juga apakah BUMD atau pola lain, BLUD misalnya yang ada di Sumatera Barat, itu bisa kita kolaborasikan, kita maksimalkan untuk berperan dalam pengendalian inflasi. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, mengatakan keberhasilan Jateng dalam pengendalian inflasi tidak lepas dari kolaborasi antar stakeholder. Ia juga menyebut Jawa Tengah juga memiliki BUMD yang bergerak di bidang pangan. Insya Allah ketika terjadi kerjasama pasti sudah dihitung kerjasama yang saling menguntungkan gitu, dan menurut saya kerjasama antar daerah itu merupakan suatu keniscayaan yang harus untuk saling kolaborasi menguatkan pangan nasional. Nah, tadi yang seperti Bapak Asisten sampaikan bahwa terkait dengan cabai dan bawang merah, Brebes menjadi salah satu sentra bawang merah yang selama ini juga ternyata sudah diekspor istilahnya ya, diekspor ke luar negeri maupun di provinsi-provinsi lain. Jadi menurut saya ini langkah yang sangat luar biasa, dan Sumatera Barat ini yang pertama ada KAD dengan Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait dengan pangan. Menurut saya kerjasama itu kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak namanya juga kerjasama, sehingga tadi saya juga berharap sebetulnya tidak hanya terbatas dari komunitas itu ya Bapak ya. Jadi harapannya MOU nanti sangat luas, tidak hanya bahkan tidak hanya di sektor pangan, bisa pendidikan, pariwisata. Kita sama-sama tahu begitu luar biasanya pariwisata di Sumatera Barat misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya tergantung dari pangan. Penandatanganan MOU kerjasama antara Provinsi Sumbar dan Jateng ini dilaksanakan dalam kegiatan Capacity Building Trip Sumbar yang digelar di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga diikuti oleh TPID dari Kabupaten Kota sesumbar dan Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat. Kalau tadi pemaparan tadi kan ada optimalisasi BUMD. Ada tadi yang Kepala Dinas Pangan juga menyampaikan optimalisasi gerakan pangan. Bagaimana mengalihkan alokasi dari pusat, dari Bappenas yang dana demonstrasi bisa lebih efektif digunakan untuk gerakan pangan murah, bisa dengan fasilitas distribusi pangan. Nah itu apakah pengalaman di Jawa Tengah bisa dilakukannya di Sumatera Barat? Nah itu BI itu merasa ini peran BI itu di situ. Kira-kira ada di tempat lain yang bagus, kita share ke tempat kita berada di wilayah kerja BI. Nanti misalnya BI sendiri pun di masing-masing wilayah bisa melakukan dukungan di tadi gerakan pasar murah, distribusi pangan, BI juga bisa. Tapi kira-kira ada yang lebih efektif nggak di tempat lain? Nah, contoh di Jawa Tengah tadi ada
pengalihan pola dari dana APBD, Bappenas, dan investasi kira-kira di Jawa Tengah lebih bagus, di Sumbar bisa nggak dilakukan. Makanya nanti apakah perlu pergub, kayak tadi ada di Jawa Tengah bikin pergub untuk subsidi, kan ada subsidi bunga, ada subsidi margin. Nah misalnya di Sumatera Barat sudah ada pergub yang bunga, yang bagi belum, nanti bisa dibikin. Pola di Jawa Tengah bisa direplikasi. Nah siapa tahu nanti Sumatera Barat bisa juga melakukan inovasi setelah replikasi tadi, yang nanti bisa saja nanti di depan Jawa Tengah yang bisa belajar ke Sumatera Barat. Nah, kan itulah fungsinya kerjasama antar daerah, masing-masing punya lebih kurang, saling mengisi. Dasril Reta Hadisuri, Padang TV.